Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yazid Ar-Raksi meriwayatkan dari Anas bin Malik, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat, nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak. Pintu itu selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka." "Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama?" tanya Rasulullah SAW. "Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir," jawab malaikat Jibril.
Rasulullah SAW sangat sedih. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasul kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Tanya Rasulullah SAW kembali. Pintu ketiga dinamakan Syakar, yang diperuntukkan bagi kaum Sabi'in atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya, pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya. Jawab Jibril. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa? Kata Rasulullah SAW. Pintu kelima dinamakan Hutama, diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan Sa'ir, untuk kaum kafir. Jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah SAW. Mendapat pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam, seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi, karena Rasulullah SAW terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan taubat. Jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah SAW langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah SAW masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Sungguh Nabi dan Rasul yang sangat peduli terhadap umatnya, bahkan setelah sepeninggalnya. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW ini. Amin. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah SAW dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika tiba waktu salat. Setelah salat, beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah SAW
dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan menitikan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka," lanjut Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sungguh beliau seorang Rasul yang cinta sama umatnya, sampai beliau menangis karena umatnya. Apakah kita sebagai umatnya tidak mencintai beliau? Bacakanlah selalu salawat dan salam kepada beliau sebagai tanda cinta kasih kita kepada beliau, agar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu alam bisawab.